Kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang menyebabkan 96 orang luka-luka menyisakan pertanyaan soal motif terduga pelaku. Temuan sementara polisi, terduga pelaku merupakan salah satu siswa yang kini telah ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri bilang, anak yang berkonflik dengan hukum bertindak secara mandiri tanpa terikat jaringan teror manapun. Dari pemeriksaan saksi-saksi, diketahui pelaku merupakan sosok yang tertutup dan jarang bergaul. Terima kasih Bapak Kapolda. Diketahui merupakan seorang siswa SMA aktif yang bertindak secara mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan teror tertentu. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Penyidikan polisi juga menemukan dorongan terhadap perilaku anak berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga memicu aksi kekerasan di sekolah Jumat pekan lalu. Di antara dorongan tersebut, ia merasa sendiri dan tak ada tempat untuk bercerita keluh kesahnya baik di sekolah maupun keluarga. Yang kami peroleh dari hasil penggalian keterangan maupun petunjuk-petunjuk yang ada, bahwa yang bersangkutan anak berkonflik dengan hukum ini terdapat dorongan untuk melakukan peristiwa hukum tersebut. Dorongannya di mana yang bersangkutan merasa sendiri, kemudian merasa tidak ada yang menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya, baik itu di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungannya itu sendiri maupun di lingkungan sekolah. Ini yang menjadi perhatian kami juga bersama dengan KPAI. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta sekolah dan keluarga untuk tidak abai dengan kesehatan mental anak. Selain itu, meski belum dipastikan ada perundungan, KPAI mengingatkan sekolah untuk meningkatkan perlindungan keamanan anak, termasuk memperkuat penerapan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Yang jelas hari ini yang berada di lingkungan satuan pendidikan tidak boleh abai terkait dengan kesehatan mental anak-anak dan tidak boleh hanya fokus pada bagaimana kegiatan belajar berlangsung, tetapi juga perlu melakukan perhatian atau pengawasan terkait dengan aktivitas anak ketika di luar jam belajar. Yang kedua, anak-anak tentu membutuhkan adanya support yang kuat dari semua yang berada di lingkungan terdekatnya, terutama tentu keluarga, orang tua, dan juga termasuk lingkungan terdekat di satuan pendidikan. Dalam rilis kasus ledakan di SMA Negeri 72, polisi membeberkan kronologi serta merilis detik-detik rekaman CCTV saat terduga melakukan aksi peledakan. Polisi bilang anak berkonflik dengan hukum terlihat membawa tas punggung dan sempat memantau situasi. Ia sempat melepas seragam, lalu berjalan ke masjid sekolah sambil membawa tas dan menenteng senjata mainan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, polisi sebut kesendirian tanpa tempat berkeluh kesah jadi salah satu faktor yang mendorong salah seorang siswa melakukan peledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Kita akan bahas hal ini bersama pakar psikologi forensik Reza Indragiri dan juga Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Diah Puspitarini. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Diah, selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam Mas Randy. Saya ke Bu Diah dulu kalau gitu. Bu Diah, begini, soal kebijakan sekolah terhadap siswa yang terisolasi, karena saya berbicara kenapa terisolasi, karena karena yang bersangkutan bercerita kepada polisi merasa sendiri, merasa tidak ada yang bisa diajak berkomunikasi. Nah, apakah sekolah-sekolah di Indonesia sudah punya protokol khusus untuk mendeteksi dan menangani siswa yang mengalami social withdrawal berkepanjangan seperti ini, Bu Diah?
Oke, baik. Kami pernah berkomunikasi dengan beberapa sekolah dan saya sendiri juga pernah menjadi guru ya. Jadi sebenarnya belum ada standar yang umum atau baku ya bahwa sekolah itu harus ada asesmen dari awal. Tetapi tidak kita pungkiri bahwa sebagian besar sekolah di Indonesia ini sudah melakukan asesmen. Ya. Dan asesmen itu penting. Kenapa? Karena bisa mengetahui bagaimana kondisi anak, itu yang pertama. Yang kedua, mengetahui latar belakang keluarga. Dan yang ketiga, itu mengetahui anak ini nanti kecenderungannya bagaimana. Nah, kalau kita bisa mengetahui dari asesmen awal, dan di beberapa sekolah sudah dilaksanakan ini, itu akan memudahkan pihak sekolah untuk mengetahui dan memetakan kerentanan anak. Kerentanan anak ini menjadi penting. Karena hari ini kita berbicara, anak itu tidak berdiri sendiri. Anak itu ada orang tua, anak itu ada latar belakang ekonomi, anak itu juga memiliki kepribadian yang seperti apa. Itu kan kita harus mengetahui ya. Nah, memang sebagian sekolah belum, ya sebagian besar sekolah di Indonesia memang belum menerapkan itu, tetapi bahwa sudah ada yang menerapkan itu juga sudah banyak. Maka kita belajar hari ini, ya dengan kejadian ini, mungkin ada kebijakan yang seharusnya dibuat, ya direkomendasikan bahwa seluruh sekolah ya mungkin bisa melakukan asesmen awal. Dan saya juga mendengar ya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini kan sudah memberikan pelatihan BK kepada seluruh guru. Ya, dengan artian semua guru ini sudah memiliki kapasitas untuk melakukan asesmen awal, walaupun nanti memang harus ada expertise dari psikolog begitu ya. Tetapi bahwa untuk memetakan kondisi anak perlulah saya kira, dan ini saya kira semua guru juga bisa begitu. Karena saya dengar juga komposisi guru bimbingan konseling atau BK ini satu guru untuk 900 siswa katanya begitu. Nah, ini yang juga apa benar demikian? Boleh dijelaskan, Bu Diah? Saya ralat ya, bukan 900 tapi 150. 150 sudah mengecil ya. Saya akan jadi guru BK juga, Mas. Ya, baik. Jadi sekarang komposisinya satu guru untuk 150 siswa. Dan tentu saja ini masih belum ideal ya, Bu Diah ya. Dan begini, kemarin waktu hari Minggu ketika kami datang ke sekolah, saya datang ke sekolah, itu kan saya tanya juga berapa jumlah guru BK di SMA 72. Ternyata guru BK ada 3. Untuk 780 siswa. Nah, ini kan kurang, Mas. Kalau taruhlah satu orang guru BK kan seharusnya 150. Nah, 3 guru BK itu semestinya mengampu 450 anak. Sementara di sekolah itu ada 780. Berartinya ada kekurangan guru BK di situ. Itu pertama. Yang kedua, ketika kami menangani sebentar, Mas. Kami menangani kasus itu banyak sekali guru BK yang nol, Mas, di sekolah gitu. Jadi memang kalau kita berbicara apakah masih ada kekurangan, iya. Gitu. Baik, saya ke Pak Reza. Kita akan dalami soal profiling kesendirian ekstrim, Pak Reza. Misalnya, saya bertanya begini, dalam kasus SMA 72 ini, apakah kesendirian remaja yang berujung peledakan yang terjadi di SMA 72 ini bisa dikategorikan sebagai loneliness with rage misalnya? Atau saya bertanya, tanda-tanda psikologi spesifik apa yang membedakan dengan misalnya kesepian biasa? Justru saya bertanya-tanya, kesendirian ini sepatutnya kita tempatkan sebagai gejala dalam kurung simptom atau sebagai sebuah masalah. Kalau menurut saya, kesendirian artinya ketika seseorang memilih untuk menarik diri dari lingkungan sosialnya, itu lebih sebagai sebuah gejala. Sehingga yang harus dijawab adalah bukan semata-mata bagaimana mengatasi gejala ini, bagaimana menghilangkan kesendiriannya, bukan. Tapi kita kembali ke akar persoalan di titik hulu, yaitu sesungguhnya masalahnya apa. Sampai kemudian seorang anak memutuskan untuk kemudian menampakkan gejala dengan cara kesendirian semacam itu. Nah, perkiraan saya untuk mengamati atau mengobservasi seorang anak memilih untuk mengisolasi diri, menarik diri secara sosial, itu barangkali tidak hanya bisa mengharapkan seorang guru BK. Tapi kita paham ada istilah mentoring. Ada mentor, ada mentee, ada tentor, ada tenti. Untuk menunjukkan bahwa semestinya sesama siswa, misalnya yang paling sederhana, senior bisa melakukan pendampingan terhadap junior. Satu orang senior memonitor, melakukan tanda petik pengasuhan kepada adik-adik sebanyak 3 sampai 5 orang.
Saya pikir pendekatan semacam ini bisa dilakukan sehingga kita tidak lagi harus berkutat bagaimana caranya menambah guru BK, karena toh juga tidak mudah untuk itu. Dan juga tidak harus berpikir bagaimana mengurangi jumlah siswa, tapi justru memanfaatkan sumber daya yang sudah ada, yaitu sesama siswa itu sendiri. Oke, nah bagaimana ini bisa ditanggapi oleh KPAI, Bu Dia? Jadi tidak harus mengandalkan guru BK kalau kata Pak Reza tadi, bisa juga mengandalkan senior-seniornya yang ada di sekolah. Oke, saya setuju. Jadi begini, kalau kita berbicara di kasus 72, ya ini yang kebetulan kami juga terjun di lapangan. Kami yang bertemu dengan guru, kami yang bertemu dengan siswa, kami bertemu dengan anak korban, kami ketemu dengan si terduga yang sekarang sudah ditetapkan anak pelaku. Ini kan case-nya itu kompleks, Mas. Ya, case-nya itu sangat kompleks. Pertama, kalau dikata apakah anak ini kesendirian, ya kesendirian itu faktornya kan dari apa kita bisa melihat ya, dari latar belakang keluarga, kemudian dari bagaimana pendekatan keluarga. Anak ini kan memang sudah rentan sejak dari awal, ya. Kemudian yang kedua ditambah dengan kondisi di sekolah yang mungkin dia juga interaksinya kurang terbatas. Anak ini pintar loh, Mas. Betul. Anak ini pintar. Saya dengar juga demikian. Ya, itu yang kita harus garis bawahi. Anak pintar itu kenapa kemudian dia menjadi agak berbeda dengan yang lainnya? Mungkin keberterimaannya kurang ya dan lain sebagainya. Itu karena ada faktor ekonomi juga di belakangnya. Ada faktor yang dia tidak bisa mendapatkan keutuhan di rumah. Jadi kalau kita melihat kompleks nih untuk case yang si anak di 72. Tetapi kalau secara umum misalnya apakah ini kaitannya dengan pendampingan di sekolah dan lain sebagainya, memang sangat kompleks. Saya katakan ini melihat anak itu pertama saja ini sudah ini sudah kompleks nih anaknya gitu ya. Sehingga saya kira kalau kita mendudukkan apakah ini kaitannya dengan guru BK dan lain sebagainya, ya memang tidak secara langsung tidak ya, tetapi bahwa kalau Bapak Ibu ke kelasnya dan melihat coret-coretan di meja anaknya, itu bisa lihat betapa kesepiannya dia. Itu. Dan seharusnya guru itu bisa melihat itu dari awal, gitu. Karena tulisannya jelas, Mas, dan itu tulisannya udah lama. Itu yang kita bisa melihat dari mata ya, dari mata dari sekilas. Nah, yang kedua itu interaksi juga gitu. Nah, apakah harus menambah guru? Memang saya setuju dengan Pak Prof. Indra ya, jadi memang kita tidak bisa menunggu dari sistem dan lain sebagainya. Ada hal yang harus kita tekankan pada anak, yang itu bisa dilakukan oleh guru, karena guru juga transfer of value, just not knowledge ya, sehingga guru juga bisa menambahkan resiliensi kepada anak gitu. Resiliensi kepada anak, penguatan bahwa ini loh nak, kamu tuh juga hidup di dunia seperti ini, ada orang yang nggak suka, ada orang yang senang, dan orang tua pun juga harus begitu gitu. Sehingga jangan merasa kesepian, mestinya gitu ya Mas ya. Baik, karena Bu Dia sudah menyinggung juga peran orang tua dan hilangnya peran orang tua sepertinya ya dalam kasus ini, sehingga mengakibatkan anak ini depresi. Saya akan bertanya ke Pak Reza. Kita bicara pathway depresi menuju tindak kekerasan yang akhirnya dilakukan sang anak ini. Bagaimana mekanisme psikologis ketika depresi akibat isolasi sosial misalnya Prof, bertransformasi menjadi ide kekerasan destruktif seperti yang terjadi di SMA 72 ini? Mari kita ingat kembali perkataan Kapolri Jenderal Listio Sigit yang menyebut bahwa anak ini situasinya bersangkut paut dengan bullying atau perundungan. Kita bicara perundungan di titik hulu, kemudian kekerasan di titik hilir. Lantas apa prosesnya? Bagaimana siklusnya sampai kemudian pengalaman perundungan itu menjelma menjadi perilaku kekerasan? Dari sekian banyak kasus perundungan yang saya dan Yayasan Lentera Anak masuk ke dalamnya, termasuk hadir di persidangan, saya cukup yakin untuk mengatakan bahwa korban perundungan tidak hanya menjadi korban satu kali, tapi mengalami viktimisasi majemuk. Viktimisasi pertama, dia alami ketika dia menjadi sasaran perundungan teman-temannya. Dilecehkan, direndahkan, dihina-hina, disakiti, dan seterusnya, yang sifatnya berulang. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika anak mencoba mencari pertolongan, dia berkeluh kesah ke keluarganya, dia mengadu ke gurunya. Pihak-pihak yang semestinya memberikan pertolongan justru mengeluarkan kalimat-kalimat klise yang memojokkan anak lebih jauh lagi. Tenang nak, sabarlah, maafkan, coba berteman. Ini situasi yang wajar, waktu akan mengobati dirimu. Kalimat-kalimat yang terdengar indah tapi sekali lagi justru memojokkan. Sadar tidak sadar, pihak yang memberikan pertolongan seharusnya tapi justru melakukan viktimisasi kedua. Berlanjut lagi. Anak mengambil inisiatif, konon polisi sahabat anak, begitu kan sebutannya ya. Jadi anak mencoba memberanikan diri untuk melapor ke polisi. Sebagian polisi mungkin mengatakan
laporan di kantor sudah sangat banyak. Sementara boleh jadi ini situasi pertemanan biasa, secara salah kaprah dianggap seperti itu. Sadar tidak bahwa ternyata otoritas penegakan hukum dengan pola respon seperti itu melakukan viktimisasi ketiga. Viktimisasi majemuk membuat anak akhirnya berpikir, sekaligus menarik kesimpulan, ternyata saya hidup sendirian. Tidak ada pihak lain yang bisa saya andalkan. Jalan keluar harus saya cari sendiri. Karena sensasi menjadi korban itu sedemikian menumpuk, kesedihan, kepedihan, ketakutan, sekaligus kemarahan itu menggumpal sedemikian rupa, maka cara mengatasinya adalah dengan melakukan kekerasan dengan bobot yang setara. Sehingga kita bisa bayangkan, dalam kasus di SMA ini, Mas, kok bisa-bisanya ya dia sampai melakukan kekerasan yang sedemikian ekstrim gitu kan? Tidak terbayang sebelumnya. Tidak terbayang sebelumnya. Walaupun kekerasan bagi saya dilakukan oleh korban-korban bullying itu jamak gitu. Nah, kita bisa tarik kesimpulan sekarang. Kekerasan dengan skala yang masif seperti itu tak lain tak bukan adalah cerminan dari gumpalan kemarahan, gumpalan kesedihan, gumpalan ketakutan plus gumpalan perasaan sepi yang juga setara bobotnya. Dari viktimisasi tadi, dari viktimisasi tadi ditambah lagi ada peran yang lain. Soal misalnya paparan konten-konten ekstrim itu ditambah lagi. Nah, saya akan diskusikan hal itu setelah jeda nanti di Sapa Indonesia bersama Pak Reza dan juga Budia. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Tadi Pak Reza sudah menyinggung soal viktimisasi yang bahkan dialami sebanyak 3 kali oleh anak berkonflik dengan hukum yang ada di SMA 72 yang saat ini sedang diproses hukum gitu ya. Nah, setelah viktimisasi ada faktor pemicu yang lain ternyata. Ada peran fantasi yang juga mendorong si anak ini melakukan kekerasan. Ada paparan konten ekstrim seperti dark web misalnya atau game, film memperkuat fantasi kekerasan pada remaja yang sudah terisolasi. Apakah ini lantas menjadi final trigger untuk melakukan tindak kekerasan itu? Saya membayangkan kita bisa menerapkan analisis 3 tingkat, 3 level analysis. Dalam psikologi forensik berarti kita harus melakukan pemetaan faktor yang mana, isinya apa. Jadi kita bernalar begini. Di segmen sebelumnya kita sudah mulai menyangkut pautkan kondisi anak ini terkait dengan perundungan. Kita punya alasan untuk menempatkan perundungan sebagai deep factor, faktor mendalam. Kenapa? Karena salah satu mazhab dalam psikologi meyakini bahwa perilaku manusia, termasuk perilaku jahat manusia, itu bertitik mula dari trauma. Perundungan mengakibatkan guncangan psikologis, barangkali bisa disetarakan dengan trauma. Sehingga kita letakkan dia pada lapis atau tingkat terbawah. Ini yang paling fundamental. Berlanjut, di segmen ini sudah mulai disinggung. Anak itu berulang kali terpapar materi-materi kekerasan. Berlangsung secara berulang. Kita bisa anggap itu sebagai sebuah proses belajar. Dalam kurung proses pengkondisian yang memang berlangsung secara salah. Sehingga terus-menerus atau berulang kali terpapar pada materi-materi kekerasan, itu kita bisa tempatkan di tingkat kedua. Conditioning factor. Tinggal satu level lagi, yaitu faktor pemicu. Pertanyaannya, kenapa anak itu memilih waktu di situ dan tempat di situ untuk melancarkan aksi kekerasannya? Ya, ini harus diinvestigasi. Apakah pemilihan tempat dan waktu semacam itu mengandung muatan simbolik tertentu, ataukah lebih pada pertimbangan taktik belaka bahwa pada jam tersebut di tempat seperti itu sekali gebrak sekian banyak korban bisa langsung jatuh. Itu yang dipelajari tentunya dari dark web, game dan film mungkin saja, dan itu didalami oleh polisi tentu saja yang bisa menjawabnya nanti. Budia, saya juga karena tadi juga menyinggung soal orang tua, faktor internal yang sudah disinggung oleh Pak Reza tadi soal tanggung jawab orang tua. KPAI memandang orang tua seperti apa yang paling rentan dalam tanda kutip kehilangan anaknya dalam kesendirian hingga berujung kekerasan seperti ini? 1, orang tua yang tidak utuh itu sudah sama saja dengan pengasuhan yang rentan. Artinya kalau di dalam kasus ini kan si anak ini tinggal dengan ayah tanpa saudara dan kemudian ayahnya juga bekerja. Sehingga ya, dia menghabiskan waktu sendiri, kemudian dia lebih suka dengan dunia maya. Nah, yang kedua, yang kalau saya ingin menyampaikan, selain anak ini pinter, Pak Prof. Reza, anak ini juga saya kira dia punya cara di mana dia punya keinginan untuk self esteem. Self esteem itu lebih pada
pembuktian dirinya gitu ya, pembuktian dirinya bahwa oke, dia dibully, oke dia sendiri, oke dia tidak ada teman bicara, barangkali begitu ya kalau kami menangkap, dan cara membuktikannya dengan ini loh seperti ini. Kenapa? Kami melihat, makanya kami meminta ada apsifor nih yang mendampingi, bukan hanya psikolog biasa, karena kami khawatir Mas di self esteem ini itu di beberapa kasus, mohon maaf, anak mengakhiri hidup yang kami dampingi selama 3 tahun ya di KPA. Ini rata-rata memang mereka korban bully, mereka kesepian, mereka tidak tahu cara keluar dari masalah. Terus akhirnya mereka ingin self esteem, membuktikan dirinya dengan cara, nih loh aku bisa melakukan ini. Begitu. Nah di kasus ini pun kami juga khawatir ada ujungnya selain self esteem, pembuktian diri adalah suicide. Jangan sampai tapi ya, kita berdoa juga ini ujungnya jangan sampai terjadi. Karena kita belajar di ledakan kedua Mas. Di ledakan kedua, di mana anak itu ledakan sendiri ya, yang berbeda tempatnya dengan di pertama gitu. Jadi itu yang sebenarnya kami sampaikan, kenapa KPAI meminta apsifor, karena itu yang kami khawatirkan. Dan kalau sudah mencoba perilaku ini, itu khawatirnya akan berulang gitu. Kita kan tidak tahu, dan anak saat ini kondisinya masih terbatas loh Mas informasinya. Tetapi kan tim itu sebenarnya bisa menganalisis. Kalau kami hanya belajar dari yang sudah-sudah tuh khawatirnya begitu. Dan ternyata di kedua itu sudah upaya yang dilakukan oleh anak. Baik, dan saya yakin anak ini dalam kondisi terpuruk saat ini, sehingga saya setuju jika ada restoratif justice yang diterapkan terhadap anak berkonflik dengan hukum yang terjadi di SMA N 72. Terakhir saya ke Pak Reza. Bicara soal rehabilitasi versus hukuman, ini kan dua hal yang berbeda tapi sepertinya harus sama-sama berjalan bersamaan begitu. Dari sudut perspektif forensik, Prof. Remaja pelaku seperti ini lebih cocok direhabilitasi psikiatri forensik atau cukup hukuman pidana biasa kira-kira? Kita sepakat tidak bahwa ternyata anak yang kita sebut sebagai anak berkonflik dengan hukum dalam kurung pelaku ini ternyata adalah sekaligus korban. Sepakat tidak? Sepakat. Implikasinya apa? Ada dua. Pertama, mari kita insafi bersama ketika seorang pelaku pidana pada saat yang sama juga menyandang status sebagai korban, apalagi korbannya juga majemuk, maka sudah sepatutnya dia mendapat peringanan hukuman. Pertanyaan saya, apakah publik bisa menerima logika semacam itu? Perkiraan saya, karena saat ini masih pada fase marah, takut, apalagi dendam, dan seterusnya, maka saya bayangkan terutama keluarga korban akan murka. Tapi sekali lagi, ayo kita bernalar bahwa setiap pelaku pidana yang sekaligus menyandang status korban, maka status korban itu bisa menjadi hal yang meringankan hukuman. Implikasi kedua, karena kita bersepakat bahwa anak ini ternyata adalah korban, maka ada agenda yang lebih harus diprioritaskan ketimbang meminta pertanggungjawaban pidana. Apa itu? Memastikan bahwa anak yang menyandang status sebagai korban itu mendapat perlindungan khusus. Itu bukan kata Reza, itu kata Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahwa anak yang menjadi korban kekerasan, anak yang korban, anggap anak ini sebagai korban perlakuan salah dan penelantaran. Tambah lagi kalau kita kait-kaitkan dengan terorisme, anak korban jaringan terorisme, 3 status korban dia sandang, maka 3 bentuk perlindungan khusus pula yang harus diberikan. Jangan salah, negara ini memposisikan perlindungan khusus, negara berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus. Ayo kita konsekuen, karena kita ingin menegakkan peraturan, patuh pada peraturan perundang-undangan. Maka sebelum saya menjawab pertanyaan Mas tadi tentang bagaimana meminta pertanggungjawaban pidananya, ada agenda yang harus didahulukan, yaitu memastikan anak ini terpenuhi perlindungan khususnya. Mudah-mudahan Ibu Diah dan teman-teman di KPAI bisa memastikan itu terrealisasi. Saya yakin juga Ibu Diah punya perspektif yang sama. Singkat Bu Diah. Terakhir, jadi ini sesuai dengan pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak ya, dan itu amanat, memang kami harus memastikan itu. Yang pertama, anak ini memang prosesnya harus cepat. Kalau memang nanti diproses hukum, itu pun harus cepat. Yang kedua, harus mendapatkan pendampingan psikososial. Yang ketiga, itu harus mendapatkan bantuan sosial. Dan yang keempat, itu juga harus mendapatkan perlindungan hukum. Dan sudah diatur, betul Pak Reza, sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 64 ataupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi tidak usah khawatir bahwa kita memastikan itu Pak Reza dan semuanya saja. Kemudian kami juga memastikan bahwa anak ini tidak mendapatkan intimidasi ataupun juga
identitasnya tersebar ya, karena itu ada juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke, saya tambahkan sedikit, selain perlindungan khusus mungkin juga ada pembinaan khusus, karena tadi sudah kita sepakati bersama, sudah kita ketahui bersama bahwa anak ini adalah anak yang cerdas, anak yang berpotensi menjadi seseorang di kemudian hari, sehingga negara bisa hadir untuk memberikan perlindungan dan pembinaan, untuk apa? Untuk kemudian hari bisa berguna juga untuk negara. Baik, terima kasih Pak Reza Indagri sudah hadir di studio, dan juga Bu Diah Puspitarini dari KPAI. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.